Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan ya pertemuan kita di kesempatan yang Allah berikan di hari ini. Tafsir surah Asy-Syams ya. Asy-Syams halaman 90 satu bagian fawaidu wa ahkam ya. Yuk ada yang baca. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Aqsamullahu jalla wa ala fi hadis surati bibadil madahiril kauniyatil dallati ala adamatillahi wa qudratihi wa badi'i khalqihi wa kamalil sun'ihi wa kullu dalika yadullu ala istihqaqihi subhanahu lil ibadati. Artinya Allah Jalla wa ala bersumpah di dalam surat ini dengan sebagian pemandangan, bukan pemandangan ya. Coba cek dalam kamus madahir, cari yang pas artinya. fenomena pemandangan. Pemandangan gitu. Iya, jamak dari mata. Kalau fenomena itu apa fenomena itu? Sama tuh pemandangan. Oh, sama toh. Kalau manifestasi apa? Iya. Fenomena kehidupan. Manifestasi itu bukan bukan ya penampakan ya. Ya gitu ya. Ini ya artinya kan penampakan, pemandangan gitu ya. Penampakan tadi. Dengan sebagian penampakan seluruh alam. Ya, namanya bukti-bukti lahiriah di alam semesta gitu ya. Kedekatan ya adalah atas keagungan Allah dan kemampuannya dan bagusnya ciptaan dan kesempurnaan ciptaannya dan seluruh demikian itu adalah menunjukkan atas layaknya Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seperti yang kita bahas kemarin di awal surat ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sumpah-sumpah yang berapa? Kemarin kita bahas 11 ya kan? 11 sumpah.
demi langit, demi matahari dan sinarnya. Yang ketiga demi bulan, yang keempat demi siang, yang kelima demi malam. Ya. Yang keenam demi langit. Yang ketujuh demi penegaan dan pembangunan langit. Yang kedelapan demi bumi. Yang kesembilan demi penghamparan bumi. Yang kesepuluh demi jiwa. Yang ke-11 demi penyempurnaan jiwa, ya kan? Ya. 11 sumpah. Matahari dan sinarnya kan gitu, bulan, siang, malam, langit dan juga pembangunan langit, bumi dan penghamparannya. Nah itu namanya apa? Itu namanya madhohir, ya kan? Namanya apa? Madhohir kan itu. Itu namanya bukti-bukti lahiriah gitu. Bukti-bukti lahiriah yang ada di alam semesta. Salah. Yang mana semua al-madhahir al-kauniyah itu, bukti-bukti lahir itu semuanya menunjukkan atas azamatillahi ta'ala wa qudratih. Nah gitu. Wa badi'i khalqih wa kamali sun'ih. Nah gitu. Itu kita paham nggak? Paham toh? Bahwasanya 11 perkara itu menunjukkan azamatillahi ta'ala. Gitu. Coba Pak Eko diterangkan coba bagaimana kita memahaminya, bahwa 11 madhahir yang di awal surat ini Allah bersumpah itu adalah merupakan bukti-bukti lahiriah di alam semesta yang menunjukkan atas keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah gitu. Atas kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba gimana antum memahaminya gitu. Satu aja atau dua juga boleh sih. Yo, jangan nol, yo jangan nol. Pertanyaannya, ketika kita di alam semesta, kita melihat madhahir, jadi apa, pemandangan, penampakan, fenomena, apa tadi, manifestasi, bukti-bukti lahiriah ya kan gitu. Itu kan semua bukti-bukti gitu loh. Itu semua fenomena tadi semuanya ada bukti-bukti yang nampak, ya kan gitu kan, bukti yang nampak. Itu bukti yang nampak atas azamatillah gitu loh. Nampak enggak bagi kamu? Coba terangkan bagaimana penampakannya gitu. Bagaimana penampakannya gitu. Kok bisa itu penampakan menunjukkan ala azamatillah itu gimana? Kok bisa kesana itu loh arahnya? Kalau melihat matahari, sinarnya, bulan, itu kan, siang, malam, lihat langit, lihat bangunan langit yang tanpa tiang, gitu misalkan gitu. Itu adalah merupakan petunjuk atas keagungan Allah. Gitu. Gimana itu gimana cara menunjukkannya gitu, cara menunjukkannya itu?
Kalau kamu Sus, gimana Sus memahaminya? Kan kita kan dilatih paham itu kan, kita kan suruh paham. Sing disawang sengenge, ya kan? Yang dilihat, yang dipakai, yang dirasakan sinarnya, ya kan? Yang dilihat bulan, yang dilihat terangnya siang, gelapnya malam. Tapi kok dibalik itu katanya apa tadi? Azomatillah wa kudratillah wa badi'i apa? Khalqihi wa apa tadi? Wa kamali sun'ihi gitu ya. Gitu. Itu kok bisa itu Sus? Jadi itu ternyata matahari, sinarnya, bulan, ya toh? Malam, siang itu bukan seperti apa Sus? Bukan seperti beda ya. Bukan seperti lipstick ya toh. Gitu. Karena kalau itu beda lipstick ternyata di balik itu enggak ada apa-apanya, itu hanya hiasan. Hanya polesan. Gitu toh. Tapi kalau ini bukan begitu. Ini benar-benar azamah, kudroh. Ya kan gitu. Jadi namanya badi. Itu namanya kamalu sun'i gitu. Ayo. Pak Antum gimana memahaminya? Kan ini kan melihat gitu, melihat seperti itu. Kita kan melihat suruh paham. Ya kan kita kan dilatih untuk melihat bisa paham di balik itu. Jangan sampai melihatnya tertipu, ya kan itu kan? Tertipu, jangan sampai perkara yang hanya lipstick kau memandangnya langsung gumun ya toh. Nah, terus to lamar bareng dadi kowe kaget ya. Nah, kan ya toh. Beda nek kayak kan nyawang lipstik ya sawang ngomong ranu. Ra nyawang ngono niku gitu. Hatta waktu nazar pun kan ya ora nganggo ngono kuwi ya. Kan gitu. Yesus. Sudah teratur, ada manfaat. Setiap apa yang dilakukan selalu bermanfaat. Berarti kan yang menciptakan itu kan makhluk, lebih dari yang ya, itu tambahan sisi jadi kan. Jadi itu termasuk sisi yang belum disamen sama Pak Eko. Bukannya Pak Eko salah, Pak Eko benar. Itu satu sisi, ya kan gitu. Ini juga benar sisi yang lain kan gitu. Sisi yang lain ya, sisi yang lain. Ya, mau nambahkan nggak Rohayadin? Tambahkanlah. Boleh sisi yang mana? Boleh sisi adhamati, boleh sisi kudrati, ataupun badi'i, khalqi, kamali sun'i, silahkan. Yo. Jadi bisa menyimpulkan itu dari melihat, ya. Dari itu madzahir. Jangan sampai wis nyawang cik ora kenal ngono itu kan gitu. Nah, itu kita dilatih melihat dan jadi kenal kan gitu. Iki Eko, iki Susilo. Kayak siapa sini? Arif, iki Giri ngono to, ya.
Kayak jenenge ragil gitu. Kamu punya adik enggak? Hah? Bisa ya. Ki Ismail atau kan gitu kan gitu. Beda kalau kita memandangnya masih tertutupi ya toh. Ki sapa nganggo masker iki? Pangling aku kan gitu ya toh. Karena masih tertutupi kabut ya toh. Jadinya memandang pun tidak nggak tahu benar memandang karena ada masih ada saternya. Nah itu loh kita dilatih jangan sampai memandang ya, jangan sampai memandang asyamsu wa duhaha wal qamaru idza talaha kan itu wal lailu idza jalaha kan itu memandang tapi cek kayak anak masker yang nutupi gitu sehingga nggak mengerti itu adalah azamatillah wa qudrati wa badi'i khalqi wa kamali sun'i gitu loh. Nah gitu loh, jangan sampai kamu memandangnya kayak ada nikopnya itu loh gitu. Tapi itu anggaplah dan yakin itulah madzahir, itu adalah bukti yang lahiriah menunjukkan dia adalah itu ya. Azama kudro badi'i khalqi kamali sun'i gitu. Ayo. Din. Ini dari segi kemampuannya. Yo. Yaitu Allah bisa terjadinya siang dan malam itu atas kehendak Allah kemampuan Allah. Ya tadi putar planet-planet itu salah satunya. Coba ulangi lagi. Ulangi lagi coba. Terjadinya siang malam, terus peredaran itu salah satu kemampuan Allah yang nampak di alam semestanya, yang bisa dilihat langsung dari siang malam. Piye? Kok ketok iki to nyangu piye nyawange ketok iki. Nyawange piye? Buktine piye ketok ngono kuwi? Kalau di siang malam kan dengan perpindahan dari siang malam kan orang melihat bahwa ini ada yang menciptakan. Peralihan musim misalkan salah satunya. Itu ada yang menciptakan. Ya. Kamu Mat? Ya Mat. Situ ya Mat ya. Ya. Pak Sri?
Ya, jadi ikhwah, apa ya ini apa ya gini loh ya. Ya 11 sumpah semua itu toh, 11 itu. Kamu harus tahu dulu 11 itu ya. Matahari, zatnya matahari. Zatnya matahari, ya kan? Yang kedua, matahari selain zatnya yang demikian juga ada sinarnya, ya kan? Yang ketiga bulan, yang keempat siang, yang kelima malam, yang keenam langit, ya kan? Langit yang demikian luas, ya kan? Tinggi, kokoh sebagai atapnya alam semesta, ya kan itu. Yang ketujuh semua itu dibangun demikian pembangunannya, ya kan itu kan, dengan tanpa tiang. Nah, itu. Ya, terus yang kedelapan bumi, bumi yang zatnya bumi ini, di zatnya bumi dengan besarnya dan aneka ragamnya apa yang ada di dalam bumi. Bumi enggak semuanya tanah, enggak semuanya batu, enggak semuanya lumpur kan gitu, enggak semuanya pasir, tapi bumi macam-macam. Terus demikian rupa bumi ini juga dihamparkan, ya kan? Dihamparkan kan demikian, dihamparkan, terhampar, mudah bagi manusia untuk lalu lalang, lari loncat ya di permukaannya kan gitu. Itu kan dihamparkannya bumi itu kita harus lihatnya kan gitu. Terus juga yang ke-10 penciptaan adanya apa? Adanya jiwa. Ya, jiwa itu tuh jiwa kan sangat menakjubkan. Jiwa kita masing-masing, jiwa semua jiwa, enggak ada yang bisa menciptakan jiwa juga. Walaupun jiwa ya, kita semua enggak ada yang melihat, tapi itu ada dan enggak ada yang bisa selain hanya Allah, kan gitu. Jiwa dan hebatnya itu jiwa gitu. Jiwa hebat sekali kan gitu. Ya. Dan itu jiwa diciptakan secara sempurna. Betul-betul itu jiwa bisa berfungsi sebagaimana mestinya tujuan dan maksud jiwa itu diciptakan kan gitu. Nah, oleh karenanya 11 perkara itu kan semuanya perkara-perkara yang besar, maka menunjukkan di situ keagungan Allah. Kenapa? Ya karena itu menunjukkan terjadinya, terciptanya 11 makhluk-makhluknya itu tidak lain dari luasnya ilmu Allah. Kan gitu. Dari luasnya ilmu Allah Ta'ala, dari juga sempurnanya kemampuannya. Karena ya, satu darinya bagi 11 itu tidak akan terjadi tanpa terkumpulnya kesempurnaan ilmu dan kemampuan. Dan gitu, tentu itu bisa ada karena kesempurnaan ilmu dan kemampuan kan gitu. Ya. Kita kesini aja pengajian ini kalau tidak ada ilmu dan nggak ada mampu dikatakan gini. Kamu tahu sini? Ya tahu nggak tekan kene. Nah, iya gitu. Ya tahu kan gitu. Nah, cuman kamu nggak maha tahu, nggak maha mampu. Karena apa sih ngerti? Ini ora gur sampeyan. Itu ngerti kabeh. Gur kene wae gampang golek-golek aneh kan gitu. Ya kan gitu kan? Gampang sing do ngerti, gur ngerti kene kan gitu. Ning nek gawe udara kaya ngene iki ra sing iso gitu. Ya kan gitu, bikin siang seperti ini nggak ada yang bisa, bikin bumi yang kau pakai untuk duduk nggak ada yang bisa, hanya dia yang tahu cara membuatnya, hanya dia yang mampu cara menciptakannya kan gitu. Ya, itu kesempurnaan kemampuannya. Juga ini ada semuanya dari matahari, sinarnya, bulan nanti, ya kan. Yesus, gue tanggal piro Yesus?
Pira Sus? Mau tanggal pira? Heeh. Nanti maghrib tanggal berapa? Mendung itu sih ya. Mendung nggak kelihatan. Gitu jawabannya ya nggak ngerti ya. Malamnya mendung hujan ini nggak ngerti gitu ya. Nanti bulannya terbit sebelum Isya atau setelah Isya Sus? Setelah Isya ya? Memangnya kenapa setelah Isya Sus? Sudah tanggal tua ya, ya kan? Sudah tanggal tua, udah tanggal lebih dari setengah atau? Sudah tanggal berapa? 18 ya? Sudah tanggal 18 ya? Enggak 18. Jadi sudah terbitnya udah malam. Ya, itu diperhatikan lah gitu kan, lihat bulan kan gitu, lihat bulan. Ya adanya siang, malam kan gitu. Itu semua kan menunjukkan pakai ilmu dan mampu, ya kan? Tanpa ilmu dan mampu nggak bisa. Yang kedua adanya semuanya itu, adanya 11 itu. Selain itu ada karena ilmu dan mampu, ya kan gitu. Itu semua ada diciptakan olehnya Subhanahu wa ta'ala tanpa mencontoh siapapun. Ya kan? Tanpa mencontoh siapapun. Dia Ta'ala nggak nyentuh siapapun. Tidak mencuri ilmu. Terus kemudian apa? Nyontek gitu. Enggak gitu. Itu badi'i sih, badi'i khalqih kan itu kan? Dia Ta'ala badi'i khalqih itu. Dia Ta'ala adalah bid'ah ya kan? Kenapa bid'ah dia Ta'ala? Karena dia Ta'ala tidak mau nyontoh yang sudah ada. Makanya itu bid'ah kan gitu. Wis nabi wis nyontohke ora mbok tiru malah gak cara sing liya tanggo luwih apik itu sing iki bid'ah, ra nyontoh sing wis enak gitu. Itu bid'ah kan gitu. Nah ini juga dia tahu juga bid'ah karena apa? Dia nggak nyuntuh yang sudah ada, bikin baru tanpa contoh, ya kan itu. Itu badi'an itu namanya badi'an itu kan. Itu badi'i khalq itu semua bid'ah semua itu. Itu semuanya bid'ah. Bermakna dia Ta'ala nggak nyontoh, ya kan? Nggak nyontoh itu. Dia Ta'ala tidak mencontoh, menciptakan matahari tanpa nyontoh matahari yang sudah ada. Atau memang belum ada yang dicontohkan itu, tapi jadi matahari dan tanpa ada yang bisa menandingi, ya kan gitu. Ya demikian. Makanya juga itu kamali sun'i kan gitu. Sudah walaupun dia badi membuatnya tanpa contoh dan jadinya sempurna, ya kan, sempurna pembuatannya kan gitu dan sempurna pembuatannya kan gitu. Kalau yang lainnya barat nyuntuh jadi ini elek ya kan gitu, nah, kan begitu. Serah jadi pun elek kan itu. Itu namanya ya itu kita harus perhatikan yang seperti itu kita perhatikan 11 itu semuanya demikian. Itu 11 begitu. Juga apalagi wa nafsi wa masawaha kan gitu. Ya nggak ada yang bisa. Paling yang bisa pura-pura itu tukang sihir. Ya. Pura-pura bisa. Tapi dia sebetulnya tidak bisa. Dia nggak bisa, nggak punya jiwa, yang punya hanya menipu mata manusia kan gitu. Seakan-akan itu tali temali menjadi ular yang berjalan. Padahal itu yang nggak berjalan, itu tetap tali temali, cuman dia menipu penglihatan orang yang melihatnya kan gitu, aja kan begitu. Ya kalau dia mengelabui mata orang bisa, tapi kalau benar-benar membuat ular dari tali nggak jadi. Dia Ta'ala jadi, karena apa? Dia Ta'ala yang menciptakan jiwa, dan jiwa yang dia ciptakan dia sempurnakan. Wama sawaha, dia sempurnakan. Apa dia sempurnakan? Diciptakan itu jiwa, dan jiwa itu berfungsi sebagaimana mestinya membuat semuanya hidup, ya kan itu kan. Nah gitu dengan jiwa itu kan gitu. Ya itu ikhwah. Nah itu semua kita lihat
itu kita lihat, oh itu berarti menunjukkan apa? Azimi Allah, ya kan? Itu namanya azamatillah. Dia berarti tahu, dia mampu. Itu berarti itu semuanya adalah kok ukurannya pas, dia bijaksana, semuanya mengandung manfaat, penuh fungsi. Ya, berarti kumpul semua kebaikan namanya apa? Kalau kumpul semua kebaikan namanya apa? Namanya azamah. Ya kan? Kumpul semua kebaikan, kumpul. Jadi apa itu? Kan kumpulnya ilmu, mampu, bijaksana, rahmah, kan gitu. Itu namanya azamah kan gitu. Kumpulnya semua kebaikan. Jadi dikatakan al-azamah kan karena itu kumpulnya semua kebaikan. Jadi semua kebaikan ada di situ. Kebaikan ilmu, kebaikan mampu, ya kan itu, kebaikan bijaksana, semuanya ditempatkan pada tempatnya kan gitu. Ya. Kita Pak Eko, gimana jiwamu? Sampai nggak ngerti, si pokoknya mapan yang gue numpuh, sudah mapan pokoknya. Dia telah bijaksana. Kayak di kode malah rasa noto. Iki jiwamu kau tahun yang ngendi malah bingung sampean raiso. Dia Ta'ala yang maha bijaksana kan itu. Dia Ta'ala yang maha bijaksana. Namanya kalau kumpul semua kebaikan namanya apa? Azomah. Ya kan? Azomah itu terkumpulnya semua kebaikan. Maka disebutkan pertama ala azomatillah. Ya kan? Ala azomatillah. Karenanya nanti kudratillah, badi'i khalqi. Itu namanya apa nanti? Namanya atof. Namanya atful khos alal am. Ya kan? Jadi secara umum adalah azomah. Nah apa itu azomah? Ya kudroh, ya ilmu, ya badi'i khalqi, ya kamali sun'i, itu namanya azomah gitu kan gitu. Itu kumpulnya semua kudroh yang sempurna, penciptaan yang sangat bagus, sempurna pembuatannya, kumpul semuanya ada. Namanya apa itu? Azomah. Ya gitu ya. Ala azomatillah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu ya waktu kita harus ngerti itu. Nah gitu. Sehingga semua kita betul-betul tidak bisa hidup tanpa 11 itu. Ya dah. Mahfud mau ke Tawangmangu. Mobilnya baru. Jalannya bar diaspal kabeh. Terus sampean bar nyati awake sehat ya toh. Terus nek renek lampu tekan Tawangmangu apa ora? Hah? Gimana? Lu siang ya tekan ya renek lampu. Siang kan lampunya sengenge. Ya kan gitu ya, nggak sampai, nggak bisa. Makanya disebut wasamsi waduhaha kan gitu. Tuh orang nggak boleh nggak merasa itu betapapun kamu aku apal jalane. Ayo mobilmu sing anyar, dengan apa sehat kok tekan. Yura nek peteng apa tekan rumah samu. Ya kan? Ya nggak sampai kan gitu. Nggak bisa ke sana kan itu. Itu wasamsi waduhaha kan itu. Kita buat kan itu kan demikian, itu semua hebat semua, kita nggak bisa tanpa itu. Ya itu ikhwah rahimani wa rahimakumullah ya. Itu juga yang lainnya demikian sama ya. Itu semua kita bisa lancar karena bumi dihamparkan, wama tohaha, wala ardi wama tohaha. Kita bisa kesini karena apa? Karena buminya apa? Buminya ada yang bisa untuk jalan. Ya kan? Buminya ada yang bisa untuk jalan. Enggak semua bumi adalah pasir. Nah, semua bumi pasir apa kita tekan kene? Simurene piye? Ra iso rene nganggo pasir. Kuwi dadak numpak anu apa? Dadak numpak jaran, gitu. Numpak jaran lah. Sampeyan numpak Grand ya ora tekan kene, Supra X ya ora tekan, mbok Vario ya ora tekan kene. Dalane pasir ya toh. Enggak tekan gitu, enggak bisa kan ke sini gitu.
Yaitu ikhwah, itu pertama bumi ada yang bisa untuk jalan. Enggak semuanya pertanian, enggak semuanya perkebunan kan gitu. Enggak semuanya batu dan pasir, tapi itu memang ada yang untuk berbagai tempat itu dan ada yang bisa untuk jalan. Lalu apa juga dibikin terhampar. Wa ma tohaha. Seandainya enggak dibikin terhampar itu juga kita mau apa? Kalau bumi enggak dibikin terhampar gitu. Orang enggak bisa apa-apa. Orang bisa kemana-mana tuh harus menyadari itu dihamparkan oleh Dia Subhanahu wa ta'ala kan itu toh, ada demikian. Itu kan Dia Ta'ala menghamparkannya, Dia Ta'ala memasaknya dengan gunung kan gitu. Diberi air di sana sini ada airnya untuk kebutuhan hidup kan gitu. Sehingga manusia bisa menikmatinya. Nah itu. Ya. Nah itu bukti seperti itu harus kita tahu, itu penampakan seperti itu bukti Allah Maha Mampu gitu. Jadi kita setiap melihat matahari, sinarnya, bulan, kita mesti memuji siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala gitu, memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu kita melihat mesti kita bilang subhanallah. Ya kan? Subhanallah, Dia Ta'ala tidak ada aib dan cacat. Ya kan? Masya Allah, ini semua sesuai kehendak Allah, tidak ada yang tanpa Dia kehendaki tiba-tiba terjadi. Enggak ada, ini semua adalah kehendak Allah. Ini kan harus berkata dengan Masya Allah kan gitu. Itu yang kita harus katakan kan gitu. Saya manusia tidak bisa menyebut Dia Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia tidak bisa subhanallah, masya Allah, enggak bisa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar, enggak bisa la haula wala quwata illa billah ya. Enggak bisa untuk memahami apa? Istiqaqihi bil ibadah. Ya kan? Jauh lagi situ, itu harus sampai pada istiqaqihi bil ibadah, Dia Ta'ala yang berat disembah. Kalau kita masih belum pernah subhanallah, alhamdulillah ya, mana mungkin menyembah Dia Ta'ala juga. Jadi sebelum menyembahnya apa? Subhanallah, subhanallah. Yang itu kan? Subhanallah, masya Allah, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu begitu, memandang semua yang di alam semesta, kemudian segera sujud, bersyukur, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya al-madhahiru al-qauniyah, demikian. Jadi kita memandang apa kita harus masya Allah kan gitu. Mandang pelangi ya subhanallah gitu kan gitu. Demikian kita mandang ikan di kolam, bilang apa? Ya, masya Allah, ya itu kan? Masya Allah, la haula wala quwata illa billah kan gitu. Itu kita melihat buah, melihat biji-bijian. Bagi yang gede-gede kayak gini nih, kami begitu, masya Allah. Ini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Deh, wah. Jadi itu harus kita sampai ke sana saja begitu. Dari al-madhahir al-kauniyah itu semua menunjukkan ala azamatillahi wa qudratihi wa badi'i khalqih wa kamali sun'i. Sehingga Dia Ta'ala harus kita sucikan, kita puji-puji, kita katakan Allahu Akbar sampai apa? La haula wala quwwata illa billah, dan kita hanya menyembah Allah istiqaqihi subhanahu ta'ala lil ibadah, Dia yang berat disembah. Kita mesti menyembah apa itu menyembah? Kita mesti puncaknya cinta dan puncaknya tunduk. Itu namanya menyembah kan gitu. Jadi cinta yang puncak, cinta kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mencintai Allah tapi enggak puncak. Ya, dikalahkan dengan cinta kita kepada selainnya. Tunduknya enggak puncak. Nah, apa tunduknya? Ya tunduk nek kober. Ya kan?
Nek ora koper ya ora tau koper kan gitu. Ya. Itu enggak puncak, itu kita harus puncak kan itu namanya apa? Ibadah berarti kita harus cintanya puncak dan tunduknya pun puncak kan gitu. Itu namanya kita ibadah. Ibadah kepada Allah, menyembah Dia Subhanahu wa ta'ala. Kayak kita itu sekarang talabul ilmi itu karena kita cinta kepada Allah dan tunduk kepada Dia Subhanahu wa ta'ala, maka terjadi ibadah kita talabul ilmi kan gitu. Kalau enggak kamu puncakkan, kamu enggak jadi kesini kan gitu. Nang ngaji dah, dek wingi. Kalih bojone dah. Kenapa ora bojone? Dasarnya apa dek ngarang sampean, Dek? Dasarnya apa dek yang larang kamu? Oh, enggak dilarang toh. Ya. Ya wah, itu yang pertama ya gitu. Jadi ini kita harus memang gitunya harus bisa melihat gitu. Jangan sampai kita melihatnya kayak melihat orang yang pakai apa? Pakai masker gitu. Karo anake ra ngerti ya, pangling nganggo masker kan gitu. Sopo lah maskeran kan itu kan. Nah, kita gegetok mripate tok kan gitu kan gitu. Enggak nampak sama sekali. Nah, pandai melihat kayak kita ada lomba melihat mata. Ini pandai melihat alam semesta, lihatlah gitu loh. Pandang itu alam semesta, al-madhahirul kauniyah, pepandanglah, itu menunjukkan azamatillahi ta'ala wa qudratihi wa badi'i khalqihi wa kamali sun'i. Ya, yuk terus nomor 2 yuk terus. Nomor 2 ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamallahu fi hadhil surati bi ba'di makhluqatihi al-azimati tashrifan laha wa takriman wa tanbihan ala azamatiha wa badi'u san'illahi fiha wa azamatul makhluqi dalatun ala azamatil khaliqi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah di dalam surat ini dengan sebagian makhluk-makhluknya yang agung, karena mengagungkan makhluknya dan memuliakannya serta perhatian atas keagungan makhluknya dan bagusnya ciptaan Allah di dalamnya. Agungnya makhluk menunjukkan atas keagungan penciptanya. Di sini Allah bersumpah demi berapa hal tadi, Kiri? Mengapa dia bersumpah dengannya, Kiri? Hah? Karena agungnya 11 makhluk tersebut. Karena memuliakannya. Apa jawabannya? Tashrifan wa takriman. Tashrifan laha wa takriman, karena memuliakannya dan dia karena memuliakannya gitu. Kenapa dia Ta'ala memuliakannya, Kiri? Kenapa dia Ta'ala memuliakan 11 makhluk itu? Ya karena dia agung, dia adalah makhluk tuwal azimah, kan begitu kan gitu. Sehingga itu namanya bijaksana. Ya kan? Bijaksana. Nah, bersumpah demi makhluk yang agung. Nah, dia bersumpah itu dalam rangka bijaksana, dalam rangka memuliakannya. Memang itu makhluk yang agung, maka dengannya Allah bersumpah ya kan itu kan itu. Memang itulah agung, matahari, sinarnya, bulan, ya kan? Siang, malam, langit, penciptaannya langit itu semua adalah agung. Nah, karena agung maka Allah mengakuinya,
Maka dengan cara bersumpah dengannya sebagai bentuk mengagungkan dan memuliakan sekaligus tanbihan ala azamatiha gitu kan. Nah gitu. Itu untuk tanbih, untuk mengingatkan kita atas agungnya 11 itu. Ya. Yang kedua, badi'u sun'illah. Badi'u sun'illahi fiha wa azamatul makhluqi. Atau itu apa ya? Oh, itu afan itu badi'i itu masih atap ke ya, masih badi'i ya. Masih badi'i sun'illahi fiha. Itu ya, baru titik ya. Baru titik atau titik koma, terus baru azamatul makhluqi dalatun ala azamatil khaliqi. Baru begitu. Jadi baru demikian. Jadi Dia Ta'ala bersumpah dengan 11 itu. Kenapa? Tasrifan laha, takriman laha, tanbihan ala azamatiha, tanbihan ala badi'i sun'illahi fiha. Gitu ya. Begitu. Itu makna yang pertama. Yang kedua baru kemudian setelah diterima itu semua, pahamilah di balik itu. Apa di balik itu? Di balik itu, di balik agungnya makhluk menunjukkan agungnya yang menciptakannya. Nah, itu ya, agungnya menciptakannya gitu. Jangan sampai tahu agungnya makhluk kemudian mengagungkan makhluk, lupa kepada yang menciptakan. Ya, itu toh. Ya. Itu ya, yang kedua ya, itu mesti kita harus pahami itu ya. Kita harus pahami begitu. Jadi karena di dalam memuliakannya, ya di dalam memuliakannya dengan cara menyebut-nyebutnya, bahkan dijadikan oleh Dia Ta'ala apa? Muqsam bih. Apa jadian muqsam bih ya itu. Maka kita semestinya mengakui hebatnya dan agungnya 11 makhluk tersebut. Jangan sampai manusia tidak mengerti agungnya 11 makhluk itu, menganggapnya biasa. Ya. Anggapnya biasa. Itu luar biasa ya. Itu luar biasa. Sucikanlah Allah dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya gitu. Ya, terus. Yang ketiga, jawabul qasamu qauluhu ta'ala qad aflah. Jawabul qasmi jawabul qasami qauluhu ta'ala qad aflaha man tazakka. Man zakkaha. Jawaban sumpahnya firman Allah Ta'ala qad aflaha man zakka. Ya, itu ikhwati menunjukkan di sini apa jemaah? Menunjukkan bahwasanya mensucikan jiwa sebagai kunci keberuntungan. Itu kita tidak boleh ragu dan bimbang. Ya kan itu kan? Jadi mensucikan jiwa adalah merupakan kunci keberuntungan. Kan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Berarti kan kesucian, penyucikan jiwa adalah kunci keberuntungan. Kita nggak boleh ragu, nggak boleh bimbang. Nah, kita harus mantap bahwa kalau kita pengen falah, kita pengen aflah, ya kita pengen muflih, ya kan itu kan, pengen jadi orang yang beruntung, menggapai keberuntungan, kita nggak beragu, kita harus mensucikan jiwa, ya kan?
Kenapa nggak boleh ragu-ragu? Kenapa? Kenapa kita nggak boleh ragu-ragu? Hah? Allah menerangkannya dan menyatakannya dengan didahului sumpah dan sumpah yang 11. Ya kan? Sumpah yang 11. Tidaklah terkumpul satu tempat sampai 11 sumpah kecuali di sini. Ya kan, di surah As-Syams ini di ayat begitu. Satu pernyataan dengan didahului 11 sumpah. Itu orang jangan ragu-ragu. Ya kita harus mantap. Maka jangan sampai kita ini mengalahkan tindakan mensucikan jiwa, mendahulukan perkara yang lain. Ya, yang itu mengotori jiwa. Itu kita harus punya pendirian yang mantap, ya, punya pendirian yang kokoh gitu di situ gitu. Jadi pandangan kita tertuju pada penyucian jiwa. Nah gitu. Kita mesti mensucikan jiwa kita. Ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah ya. Dengan apa kemarin? Dengan iman dan tauhid. Ya. Iman dan tauhid. Itu dengan iman dan tauhid. Kata dia Ta'ala, wa wailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Ya, itu. Itu orang-orang yang namanya la yu'tuna zakah, orang-orang yang tidak melaksanakan kesucian jiwanya. Siapa? Orang yang musyrik, tidak melakukan tauhid, orang yang kufur, enggak melakukan iman, ya kan? Enggak melakukan iman. Nah, itu orang yang namanya tidak mensucikan jiwa. Itu orang yang mensucikan jiwa kalau sampai dia itu musyrik, dia menserikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gitu. Makanya Al-Quran jelas mengingkari semua bentuk peribadahan kepada selain Allah, walaupun mengibadahi anaknya. Tentu dakwaan, anak yang dakwaan, bukan anak yang sesungguhnya, karena dia tidak menjadikan anak, ya walaupun itu mendakwa itu anaknya Allah, ya gitu, tetap tidak bisa itu dijadikan sesembahan, nggak boleh kita mensekutukannya, menyembahnya bersama Allah, harus mengisahkan Allah. Kalau nggak mengisahkannya namanya apa? Tidak mensucikan jiwa. Lihat dengan 11 sumpah itu, ya kan, itu kan. Nah, itu kita harus mantep gitu. Kita harus mantep dengan bukti 11 sumpah itu. Wajibnya kalau pengen beruntung harus mensucikan jiwa dari syirik dan kufur, disucikan dengan tauhid dan iman. Dengan tauhid dan iman, dengan mengisahkan Allah, jangan sekali mensyarikatkan dia. Makanya materi yang penting itu mengkaji kitabut tauhid, ya kan? Materi yang penting mengkaji kitabul iman. Makanya ulama bikin khusus, ya kan? Khusus bab kitabut tauhid, khusus bab kitabul iman, ya kan? Itu memang kunci itu gitu. Itu kunci kesucian jiwa kita, nanti mendalami kitabul iman, mendalami kitabut tauhid, ya gitu, diperdalam betul. Jangan sampai kita tauhidnya dakwaan, sebagian mereka juga menyembah anaknya dakwaan.
Ya kan? Jangan saya begitu demikian. Kita juga kalau kita juga hanya dakwaan juga sama dengan mereka dong. Itu. Mereka mendakwa anak, kalau kita mendakwa bertauhid, tapi juga belum mewujudkan, itu kan itu. Nah, jangan hanya mendakwa, maka harus pendalaman kitabut tauhid, ya kan? Harus pendalaman kitabul iman, gitu. Itu nanti kita namanya kunci beruntung. Qad aflaha man zakkaha, ya kan? Qad aflaha man zakkaha, gitu ya. Qad aflaha man zakkaha. Ya. Gini nih kalau online kamu enggak dengarkan dong. Karena apa? Diulang-ulangi ngopo maksudnya. Wis cetha iki diulang-ulang. Nek kene arep ra dengarkan ra iso. Ya, maksudnya. Makanya kalau online itu nilainya bagus-bagus. Bukan karena pinter, karena susahnya bikin soal online. Ya kan? Bukannya pinter, tapi emang susahnya bikin soal online itu susah sekali gitu. Dan dijawab gampang kalau online itu. Kalau offline baru susah. Itu. Nah, gimana kita mau bikin online nggak bisa suruh jawabnya pakai isian kan nggak bisa, susah. Nah, gitu. Nah, kalau offline kan bisa juga koreksi yang itu kan enak kan gitu. Ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah ya. Itu kita harus mantap itu. Makanya ini nomor 3 ini singkat tapi ini paling padat. Ya. Jawabul qasami qaulu ta'ala qad aflaha man zakka. Artinya kita itu jawabul qasam bermakna kita enggak ragu dan bimbang. Itu kan jawabul qasam bermakna kita jangan ragu dan bimbang dengan maksud ayat yang berbunyi qad aflaha man zakkaha. Bahwa keberuntungan kita tergantung kita dalam kesuksesannya mensucikan jiwa dengan tauhid dan iman. Jadi kita harus kuat mengkajinya gitu. Terus nomor 4. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah taala ar-rabi'u ar-ribhu wal fawzul 'adimu liman tahara nafsahu bittaqwa wa fi'lit ta'ati wa tarkil ma'asi wal munkarati. Yang keempat adalah keuntungan dan kemenangan yang besar bagi seseorang yang mensucikan jiwanya dengan ketakwaan dan melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran. Ya. Jadi ini pengembangan nomor 3 ya. Karena orang itu tergantung dia yang mensucikan jiwa, berarti ar-ribhu al-fauzu itu apa? Liman tahara nafsah, bagi yang mensucikan jiwa. Nah, mensucikan jiwa dengan cara apa? Dengan cara tadi kita singgung dengan tauhid dan iman. Di sini Ibu sebut dengan at-taqwa wa fi'lit ta'ah, tarkil ma'asi wal munkarat ya. Itu tentu juga sama maksudnya ya. Jadi tentunya ini semua ya iman dan tauhid. Iman dan tauhid dengan takwa dan taat. Tarkil ma'asi wal munkarat. Itu kita harus yakin itu. Ya, yakin itu namanya ar-ribhul azim. Itu namanya al-fauzul azim. Itu di situ. Ya kalau orang tidak takwa, tidak fi'lut ta'at, itu walaupun dia merasa untung dan dia sudah puas, dia tertipu. Itu adalah untung yang sedikit. Ya itu untung yang sedikit tuh. Untung sedikit, walaupun ya itu 1000 triliun ya. Ya, tapi sedikit lah. Sedikit. Sedikit. Apa yang banyak? Takwa, fi'lit ta'ah, tarkil
ma'asi. Apalagi? Wal mungkarat ya. Itu terus. Lanjut. Bismillah. Al-khamis al-khasaratu liman awqa'a nafsahu fil ma'asi wa akhfaha bil kufri wal fusuki wal halakus syadidu wal adabul alimu lahu yaumal qiyamati illam yatub. Yang kelima, kerugian bagi orang yang menjatuhkan jiwanya ke dalam maksiat dan mengotorinya dengan kekufuran dan kefasikan, dan kehancuran yang besar dan adab yang pedih baginya pada hari kiamat jika belum bertobat. Ya, itu yang kelima ya. Jadi itu jelas qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi wa qad khaba man dassaha juga kita enggak boleh bimbang dan ragu ya kan gitu. Jadi betul-betul yang dinamakan al-khasarah, dinamakan kerugian itu kalau orang itu ya walaupun dia mendapatkan harta, tahta, wanita, tapi dengan cara apa dia? Dengan cara auqa'a nafsahu fi al-ma'asi. Kalau dia apa? Kalau dia melumuri jiwanya hingga enggak kelihatan, tertutup oleh kufur dan kefasikan. Nah gitu. Itu orang yang rugi. Kita harus tahu itu. Walaupun dia di dalam semua itu dia mendapatkan harta, tahta, wanita kan gitu. Dunia gitu. Kita katakan dengan mantap, enggak boleh ragu apa itu adalah namanya al-khasarah. Al-khasarah. Dan kita ucapkan dengan mantap juga bahwasanya al-halaku syadid, al-adzabul alim, tidak mungkin tidak untuknya nanti yaumul qiyamah jika sampai meninggal dunia dia dalam keadaan tidak bertaubat. Nah gitu. Itu kita harus mantap. Dia telah bersumpah dengan 11 sumpah dengan isi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Terus. Bismillah. Sadisan Auda'allahu fi nafsil bashariyati al-isti'dada li fi'lil khairi wa syarri wa ikhtiyari ahadi tariqaini. Qala ta'ala inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Allah meletakkan pada jiwa manusia kesanggupan untuk melakukan kebaikan dan keburukan serta memilih salah satu dari kedua jalan. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami memberikan hidayah jalan jikalau dia bisa bersyukur atau kufur. Ya ikhwah, jadi termasuk kesempurnaan jiwa, ya kan, kesempurnaan jiwa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa itu melaksanakan fungsinya. Apa? Fungsinya jiwa dia selalu musta'id. Dia selalu apa? Musta'idah. Dia punya istiqdad. Punya istiqdad, dia punya kesiapan. Punya kesiapan. Kesiapan untuk apapun. Dia siap. Ya kan? Al-istiqdadu li fi'il khair siap. Al-istiqdadu li fi'il syarr siap. Dia bisa. Jadi dia apapun bisa. Itu Masya Allah hebat kan gitu kan. Dia hebat. Itu supaya jiwa. Dan juga dia bisa memilih, ya kan? Bisa memilih. Ya, bisa punya kesiapan untuk memilih. Al-istiqdadu untuk ikhtiyari ahadi at-tariqain. Nah, itu jiwa punya semuanya itu. Nah itu ikhwah. Ini kesempurnaan jiwa yang dia Subhanahu wa taala telah ciptakan. Nah, gitu.
Makanya dari itu tergantung orangnya bagaimana mensucikan atau mengotori. Jiwa untuk apa bisa. Ini sebagaimana firman-Nya Ta'ala, inna hadaina hussabil, sesungguhnya kata Allah kami telah memberi dia petunjuk. Petunjuk fi'lil khair maupun fi'lu syar. Makanya ada yang syakir, ada yang kafur. Ya. Jadi rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi manusia harus mengerti bahwasanya semua kebaikan yang kita bisa miliki itu karena apa? Petunjuk Allah. Ya, petunjuk Allah memang Dia Ta'ala memberi kita jiwa yang bisa fi'lu khair. Dan diberi petunjuk untuk kesana kan itu, diberi petunjuk kesana kan itu. Ditunjukkan oleh Dia Ta'ala jiwa punya kemampuan itu. Ya, Rip ya. Motormu iso nyang anu ya, tangmangu ya. Ya, itu ya bagus seperti itu kan itu. Bisa naik ke tangmangu toh, bagus itu. Tinggal kamunya bersyukur enggak gitu ya toh. Jelali loh, lampunya pastikan nyala ya. Kalau nggak nyala ya nggak bisa. Harus pakai ilmu kan gitu. Itu ilmu ya, yang kita bahas di sini dulu. Besok berarti udah ujian. Hah? Berarti ujian. Nanti merampungkan asumsi, rampung insya Allah toh. Cepat aja nanti baca itu rampung gitu. Terus berarti besok materinya gimana ujiannya berarti dari awal loh? Dari apa besok materinya? Dari Al-Fajr, apa dari An-Naba? Oh enggak. Al-Fajr ya? Atau apa? Al-Burud ya? Kasih apa gitu? Jadi besok berapa ini surat? Al-Fajr apa? Cukup Al-Fajr nggak apa ya? Al-A'la. Al-A'la kemarin ya? Ya nggak apalah, Al-A'la lah nggak apa-apa lah, Al-A'la bagus gitu. Terus Al-A'la, tapi kamu yang penting seberapa siapnya belajar gitu loh. Untuk apa? Untuk UTS kemarin? Ya anulah Al-Ghosyah berarti tengah-tengah aja Al-Ghosyah, tengah-tengah. Al-Ghosyah. Ya, Al-Ghosyah ya. Ya gitu. Ya subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.